Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek dasar yang mendasari kinerja komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga firmware. Yang pertama hardware. Pengertian hardware atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nama perangkat keras adalah suatu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alat, bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya. Dengan adanya hardware, maka output dari setiap proses yang diminta oleh pengguna bisa diselesaikan. Seperti yang kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja bersama untuk mengolah informasi atau perintah yang dimasukkan oleh pengguna komputer. Kemudian perintah tersebut diolah. Seperti yang kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah informasi mentah menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja seperti semestinya, maka proses pengelolaan informasi atau data pada komputer tidak dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, jenis hardware. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer. Biasanya data yang dimasukkan itu berupa gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari input device sendiri antara lain keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat pemrosesan atau proses device. Perangkat pemrosesan atau proses device. Perangkat pemrosesan adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah atau memproses data, perintah, atau informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Perangkat pemrosesan ini berupa CPU, VGA, RAM, power supply, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Output device ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data, kemudian dikeluarkan kembali melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer, misalnya monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage unit. Perangkat penyimpanan atau storage unit adalah perangkat yang dapat menyimpan informasi dan data. Perangkat storage unit ini berasal dari dalam komputer dan luar komputer. Perangkat storage unit ini biasanya berupa hard disk, memori, dan flash disk atau yang lainnya. Yang selanjutnya, perangkat tambahan atau peripheral. Perangkat tambahan atau peripheral ini berfungsi untuk membantu menjalankan perintah yang dimasukkan oleh pengguna komputer. Misalnya, modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Selanjutnya, fungsi hardware secara umum. 1. Menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan yang diminta nantinya diproses dan menjadi informasi baru. Yang selanjutnya adalah mengolah data informasi. Setelah menerima masukan dari input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah dan memproses inputan tersebut menjadi informasi baru. Yang selanjutnya adalah memberi output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Yang selanjutnya adalah menyimpan data atau memori informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder dalam komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang dalam komputer, namun juga dapat dipasang di luar komputer. Yang selanjutnya adalah software, atau sering disebut dengan perangkat lunak. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis
oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu mekanisme boot untuk meletakkan karel dan ke dalam memori. Selanjutnya, jenis-jenis software. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi atau application software seperti pengelola kata, pengolahan angka, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Misalnya seperti Linux, Windows, Android, iOS, dan Mac OS X. Yang ketiga, pengendali perangkat keras atau device driver, penghubung antara perangkat keras pembantu, biasanya banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner dan aplikasi database lainnya. Yang keempat, perangkat lunak menetap atau firmware, biasa digunakan dalam jam digital dan pengendali jarak jauh. Sistem operasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau sel yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan-kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Selanjutnya, brainware. Brainware merupakan orang yang sering menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Sedangkan beberapa contoh brainware ialah seperti programmer, netter, serta para pengguna komputer atau yang lainnya. Fungsi brainware. 1. Programmer. Orang yang memiliki kemampuan di dalam bahasa pemrograman. Sering di dalam berperan ialah sebagai membuat program yang akan diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, operator. Orang yang akan menjalankan suatu sistem operasi atau juga program di dalam perangkat komputer. Contohnya seperti merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, atau juga lain-lain. Jenis-jenis dan fungsi brainware. Pertama, operator komputer bertanggung jawab dalam mengolah data dengan melalui sistem yang bisa berhubungan dengan komputer. Kedua, teknisi. Teknisi merupakan seorang yang bertanggung jawab di dalam maintenance mengenai segala hal atau jenis permasalahan komputer. Seorang teknisi tersebut harus mempunyai skill pengetahuan luas tentang komputer dan jaringannya. Ketiga, trainer merupakan seorang brainware yang memiliki pengetahuan ilmu lebih banyak dibanding yang lainnya, biasanya bertugas mendidik. Keempat, konsultan. Konsultan merupakan brainware yang akan bertanggung jawab layaknya seorang pemandu yang handal di dalam bidangnya. Kelima, project manager. Project manager merupakan brainware yang akan bertanggung jawab ialah sebagai pemimpin atau juga komando di suatu proyek tertentu. Keenam, programmer. Programmer bertugas membuat aplikasi komputer sehingga bisa akan memudahkan kinerja manusia dengan melalui program yang sudah dibuatnya. Ketujuh, graphic designer. Graphic designer ialah seorang brainware yang berpengetahuan skill di dunia desain grafis atau juga mahir di dalam hal membuat suatu objek animasi. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.